Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak dan Ibu yang mengajar mata kuliah kepemimpinan. Perkenalkan, saya Muhammad Hilmi Rashid Imaduddin dengan NIM 23115918. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari mata kuliah kepemimpinan untuk ujian tengah semester pada kali ini. Yang pertama, ini ada nomor 1. Pertanyaannya yaitu jelaskan dan bagaimana menurut Anda tentang peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Jadi peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan kali ini, mahasiswa berperan sebagai proses pembentukan karakter, kemampuan berkolaborasi, serta kecakapan mengambil keputusan yang akan menjadi fondasi kuat bagi karir di masa depan. Mahasiswa yang aktif memimpin, terbiasa mengelola waktu, memecahkan masalah, berkomunikasi efektif, serta bertanggung jawab terhadap tugas kolektif. Jadi mahasiswa yang aktif dalam peran kepemimpinan itu dapat membagi waktu, ya Bapak Ibu, membagi waktu, memecahkan masalah, serta berkomunikasi dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas seorang pemimpin. Lalu sikap-sikap tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia profesional karena perusahaan mencari individu yang mampu berinisiatif, adaptif, serta memiliki kemampuan mempengaruhi lingkungan secara positif. Dengan demikian, kepemimpinan mahasiswa bukan hanya berfungsi untuk organisasi kampus, tetapi menjadi modal strategis dalam membangun karir yang kompetitif dan berkelanjutan. Untuk saat ini, peran kepemimpinan sangat dibutuhkan, ya Bapak Ibu dalam mencari sebuah pekerjaan di beberapa perusahaan, dikarenakan perusahaan sangat mencari mahasiswa atau calon pegawai yang memiliki individu yang mampu berinisiatif, beradaptif, serta memiliki kemampuan yang mempengaruhi lingkungan secara positif, ya. Dengan demikian, ya kepemimpinan mahasiswa bukan hanya berfungsi untuk organisasi kampus, tapi juga modal untuk membangun karir yang kompetitif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada nomor 2. Nomor 2 yaitu pertanyaannya, ya jelaskan menurut Anda siapa pemimpin yang paling mempengaruhi hidup Anda dan berikan alasannya. Pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya yaitu ayah saya, ya Bapak Ibu, karena beliau menjadi contoh nyata tentang tanggung jawab, keteguhan, dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Ayah saya menunjukkan bahwa kepemimpinan dimulai dari keluarga melalui sikap konsisten, kerja keras, serta kemampuan mengambil keputusan di situasi sulit. Jadi pemimpin yang paling pengaruh untuk saya yaitu ayah saya sendiri, ya Bapak Ibu, dikarenakan beliau adalah kepala dalam keluarga saya, jadi bisa menjadi contoh yang baik untuk istri serta anak-anaknya, agar bisa mencontoh dalam melalui sikap konsisten, kerja keras, serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang sulit. Selain itu, beliau selalu memberikan nasihat, dukungan moral, dan memperlihatkan bagaimana menghadapi masalah dengan tenang dan bijaksana. Keteladanan ini mengajarkan saya bahwa pemimpin bukan hanya yang memimpin banyak orang, tetapi seseorang yang mampu membimbing, melindungi, dan menginspirasi melalui tindakan sederhana namun bermakna. Jadi ayah saya juga mengajarkan, selain menjadi kepala keluarga dan kepala rumah tangga, beliau juga mengajarkan bagaimana cara agar bisa membimbing atau melindungi seseorang, serta untuk mengajarkan tentang bagaimana menghadapi masalah dengan tenang dan memberikan berbagai nasihat serta dukungan moral agar memiliki semangat dalam menjadi seorang pemimpin. Lalu selanjutnya ada nomor 3. Pertanyaan yaitu analogi bahwa pemimpin selalu terlihat setiap tindakan menjadi contoh. Bagaimana menurut Anda? Dan jelaskan dengan landasan teori kepemimpinan. Pemimpin yang selalu terlihat
karena setiap ucapan, keputusan, dan tindakannya selalu rujukan bagi orang yang dipimpin. Dalam teori kepemimpinan, hal ini sesuai dengan social learning teori yang menyatakan bahwa anggota akan meniru perilaku pemimpinnya sebagai model. Jadi pemimpin ini menjadi contoh untuk anggota, karena pemimpin adalah tingkatan teratas ya Bapak Ibu, untuk menjadi contoh untuk para anggota yang dididiknya. Selain itu, transformational leadership teori menjelaskan bahwa pemimpin menginspirasi dan memberi pengaruh melalui keteladanan, bukan hanya instruksi. Ketika pemimpin konsisten berperilaku positif, anggota akan mengikuti dan membentuk budaya organisasi yang baik. Sebaliknya, jika pemimpin tidak menunjukkan sikap yang sejalan dengan nilai yang ia ajarkan, maka kepercayaan dan motivasi anggota akan menurun. Oleh karena itu, pemimpin harus sadar bahwa dirinya adalah cermin yang selalu diperhatikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain menjadi contoh untuk anggota, pemimpin juga harus berperilaku positif agar para anggotanya dapat mengikuti sisi positif dari seorang pemimpin. Begitu juga sebaliknya. Biasanya jika seorang pemimpin tidak memiliki sikap positif dalam dirinya, maka anggota pun akan sungkan atau akan meniru sikap negatif dari seorang pemimpin. Dikarenakan pemimpin adalah suatu contoh bagi anggotanya, maka anggota tersebut akan mengikuti atau meniru apa saja yang dikatakan ataupun dilakukan oleh pemimpin tersebut. Selanjutnya ada nomor 4. Nomor 4 yaitu jelaskan dengan singkat teori kepemimpinan, yaitu trait, transformational, servant, dan situasional. Untuk yang pertama, trait teori atau teori sifat. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin memiliki sifat atau karakter bawaan seperti percaya diri, kemampuan komunikasi, kecerdasan, dan integritas yang membuatnya efektif sebagai pemimpin. Yang kedua yaitu transformational leadership. Pemimpin berperan menginspirasi anggota untuk berkembang melalui visi yang kuat, motivasi, dan keteladanan. Fokusnya pada perubahan positif dalam organisasi dan pengembangan individu. Yang ketiga, servant leadership atau kepemimpinan melayani. Pemimpin menempatkan kepentingan anggota di atas kepentingan pribadi. Ia melayani, mendengarkan, dan membantu anggota berkembang secara pribadi dan profesional. Dan yang terakhir yaitu situational leadership. Teori ini menekankan bahwa pemimpin harus fleksibel dan menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi, kondisi tim, atau tingkat kesiapan anggotanya. Dan yang terakhir ini ada nomor 5. Nomor 5, dalam kepemimpinan mahasiswa mengenali 3 peran utama mereka: leader pemimpin, follower anggota tim, dan influencer agen perubahan. Jelaskan masing-masing peran. Yang pertama adalah leader atau pemimpin. Sebagai leader, mahasiswa bertanggung jawab mengarahkan visi, mengambil keputusan, mengelola tim, serta menjadi teladan. Pemimpin menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi leader atau pemimpin ini adalah salah satu orang yang akan menggerakkan anggotanya dalam mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian ini follower atau anggota tim. Sebagai follower, mahasiswa belajar bekerja sama, menerima arahan, mendukung rencana pemimpin, dan memberikan kontribusi aktif. Peran follower yang baik sangat penting agar organisasi berjalan efektif. Jadi peran follower atau peran anggota ini mahasiswa melakukan kerjasama ya, dan menerima arahan dari pemimpin serta mendukung rencana pemimpin yang sudah memberikan saran ataupun arahan dari pemimpin. Nah, lalu selain menerima arahan, anggota tim juga dapat memberikan saran ataupun kritik kepada pemimpin agar dapat dievaluasi oleh pemimpin tersebut. Dan yang terakhir ada influencer atau agen perubahan. Mahasiswa berperan sebagai influencer yang mendorong perubahan positif melalui ide, tindakan, dan pengaruh sosial. Mereka tidak harus memiliki jabatan, tetapi mampu menginspirasi,
memberikan solusi dan membawa dampak bagi lingkungan. Jadi influencer ini hampir sama dengan tim, yaitu memberikan sebuah ide yang positif atau memberikan sebuah tindakan untuk mengaruhi sosial ya, Bapak Ibu. Mereka juga mereka tidak memiliki jabatan, namun mereka menginspirasi atau memberikan sebuah solusi agar dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitar ya, Bapak Ibu. Cukup sekian presentasi dari saya untuk ujian tengah semester 5 mata kuliah kepemimpinan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.